Salam budaya saudara-saudara sekalian, dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali di channel Dunia Keris dalam program Tukar Kawruh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar jenis-jenis warangka yang ada di Nusantara. Warangka itu bukan hanya sekedar sarung atau pembungkus bilah tosan aji, melainkan warangka juga memiliki simbol, memiliki filosofi, bahkan di beberapa daerah warangka juga memiliki simbol status sosial. Beberapa keraton menentukan jenis-jenis warangka yang boleh digunakan dan yang tidak boleh digunakan oleh kalangan-kalangan tertentu. Nah, maka dari setiap daerah juga memiliki jenis warangkanya masing-masing. Jika di episode sebelumnya menyinggung tentang budaya setiap daerah itu mempengaruhi warangkanya yang ada di daerah tersebut, tentu itu sangat betul dan sangat benar-benar terjadi. Karena yang kita tahu, keris atau tosan aji di setiap daerah itu memiliki aturan-aturan atau pakem-pakem yang telah ditetapkan. Biasanya pakem-pakem ini akan ditetapkan oleh keraton atau kerajaan yang berkuasa pada era tersebut. Nah, maka dari itu setiap daerah, setiap wilayah memiliki pakem-pakemnya sendiri. Terlepas dari pakem-pakem tersebut, budaya-budaya di daerah-daerah tersebut juga akan kerap mempengaruhi bentuk atau jenis karya tosan aji yang ada di daerah tersebut. Untuk mengenal warangka, kita akan mengenal dari beberapa daerah yang ada di Nusantara, di mana secara garis besarnya ada jenis-jenis warangka dari Pulau Jawa dan budaya dari Bali, budaya dari Madura, serta budaya dari suku-suku Melayu atau Bugis yang beredar di Nusantara ini. Mulai dari yang paling dekat, yang banyak sekali tertulis dalam buku-buku, yaitu model warangka dari Surakarta dan Yogyakarta dari Pulau Jawa. Warangka di Surakarta dan Yogyakarta itu hampir memiliki kesamaan. Kenapa kesamaan ini bisa terjadi? Ya memang dari kisah sejarah sebelumnya, daerah di Yogyakarta dan di Surakarta itu turunan dari salah satu kerajaan yang sama. Sehingga terlahirlah yang namanya era Pakubuwono dan era Hamengkubuwono. Seperti itu. Nah, kita mulai dari yang Surakarta dulu. Di warangka-warangka Surakarta, secara umum itu memiliki dua model warangka. Yang pertama ada ladrang, yang kedua ada gayaman. Ladrang itu sebuah warangka yang sekilas bentuknya seperti sebuah perahu atau sampan. Oke, kita kenali satu persatu dari ladrang Surakarta. Ladrang Surakarta memiliki beberapa model dan beberapa jenis. Di antaranya yang pertama ada ladrang kesatrian seperti ini. Lalu ada ladrang kadipaten, ada ladrang kacir, ada ladrang capu, dan ada ladrang nyaga talang. Kita lihat dari ladrang kesatrian. Ladrang kesatrian itu memiliki ciri-ciri yang umum seperti ladrang biasa. Seperti ini, hampir mirip dengan ladrang kadipaten. Cuma bedanya ladrang kadipaten dia memiliki godongannya agak lebih panjang, lebih ke atas. Lalu ladrang kacir. Ladrang kacir ini memiliki bentuk yang lebih tipis. Ininya ya, bagian pelokannya itu seakan lebih rendah, lebih apa bahasanya anak-anak motor itu ceper. Terus dia ke belakangnya agak panjang biasanya.
Lalu selanjutnya ada ladrang capu. Nah, ladrang capu ini sangat identik sekali ya. Khas di bagian belakangnya itu terlihat lebih lebar dan lebih kaku gitu, dia langsung naik tus gitu. Ladrang capu dan ladrang nunggak talang itu hampir sama bentuknya. Cuman ada perbedaan dari ukuran jenis bentuknya seperti ini. Lalu gayaman. Gayaman memiliki beberapa jenis juga di Solo. Yang pertama itu ada gayaman gabel, terus ada gayaman gandon, terus ada gayaman becih, terus ada gayaman bajihan wayang. Ini gayaman bajihan wayang ini kayak belakangnya lebih melengkung. Setelah dari Surakarta, kita bergeser sedikit ke Yogyakarta. Tadi sudah disinggung ya, Surakarta dan Yogyakarta memang memiliki bentuk yang hampir sama. Sama, di Yogyakarta juga ada gayaman versi Yogyakarta. Juga ada ladrang yang disebut dengan beranggah. Oke. Gayaman Yogyakarta dia memiliki bentuk yang sedikit berbeda. Kalau sekilas kelihatan seperti, kalau saya bilang itu seperti biji kacang. Dia tidak semelengkung dengan gayaman Surakarta seperti ini. Ini ada perbandingan dari bentuk gayaman Surakarta dan gayaman Yogyakarta. Secara yang saya baca itu, yang saya temui ada dua jenis, gayaman Banaran dan gayaman Mangkurat. Nah, tadi ladrang Yogyakarta ada, cuman kalau di Yogyakarta disebut dengan beranggah. Beranggah memiliki jenis juga, beranggah Mangkurat. Lalu ada beranggah taman, ada taman ngabean. Terus ada beranggah Banaran, ada beranggah Pakubuanan. Terus yang itu ada beranggah Kerajaan, itu yang ada di Yogyakarta. Bentuknya hampir sama, cuman terlihat lebih elegan. Kalau di Surakarta kelihatan lebih gagah seperti itu. Setelah dari Pulau Jawa, kita bergeser di Pulau Bali. Di Pulau Bali, warangka juga memiliki beberapa jenis. Di antaranya ada jenis warangka kekandikan. Bentuknya ya kurang lebih seperti ini. Dia ada kayak dua sisi, di mana yang depannya agak sedikit pembulat, di belakangnya sedikit mengotak, bukan mengkotak, persegi. Seperti itu. Ada juga model atau jenis seserengatan. Hampir sama, cuman dia di belakang kayak agak sedikit kalau bahasanya kayak ya hampir kayak godongan gitu, cuman dia di belakangnya nggak sebesar kayak di ladrang. Lalu ada jenis batun poh. Ada jenis batun poh. Model batun poh dengan kekandikannya hampir sama, cuma bedanya kalau batun poh itu bulat-bulat depan belakang, kalau kekandikan yang belakangnya agak sedikit mengkubus seperti itu. Lalu ada jenis model kojongan atau pepojongan. Ya bentuknya seperti ini. Dia kayak terusan gitu ya. Jadi kesannya ada kayak dua bagian yang terpisah. Kalau ini pelokan sama gender kayak hampir sama, jadi satu hampir. Tapi ya biasanya ini juga terpisah. Seperti itu. Nah kalau di Bali ini warangka itu dibuat kayak lebih nyentrik gitu. Kayak banyak ukirannya. Ya sama seperti gedernya juga sama. Jadi memang kalau kita lihat di Bali itu keris-kerisnya terlihat lebih nyentrik karena di sana memang mengedepankan dari bentuk estetikanya seperti itu. Setelah dari Bali, nah kita lihat yang di rumpun keluar pulau juga agak sedikit jauh, itu ada di Madura. Di Madura tidak terlalu banyak yang bisa saya temukan jenis-jenis warangkanya dan jenis namanya, tapi mungkin yang sering saya lihat bentuk warangka di Madura itu ya seperti ini, dengan ciri khas spesifiknya dia memiliki kayak ukiran-ukiran gitu, tapi kebanyakan beredar seperti ini. Cuman kalau deder di Madura banyak sekali bentuknya, itu memang ditemukan dalam literasi banyak. Terus kalau Melayu, nah Melayu ini warangkanya terkesan kayak seperti agak mengotak gitu. Bugis juga sama. Terus dia di bagian gandarnya rata-rata berbentuk
sedikit tebal, sedikit membulat atau tebal gitu. Tapi lebarnya sama. Beda dengan kayak di Bali ya. Kalau di Bali biasanya malah melebar dia. Nah, kalau yang Melayu atau Bugis itu terkesan kayak tebal bagian gandarnya. Ya mungkin seperti itulah kurang lebihnya. Mohon maaf ya jika banyak yang kurang. Mungkin nanti bisa ditambahkan di kolom komentar buat kita juga saling bertukar ilmu. Terutama seperti jenis-jenis namanya, jenis-jenis warangkanya boleh tulis juga di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih juga yang sudah berkenan nanti misalkan untuk mengoreksi dan mengomentari atau menambahkan pengetahuan supaya kita saling bertukar ilmu. Seperti itu. Oke, tetap jaga dan lestarikan budaya kita. Jangan lupa like, share, and subscribe. Dan saya ucapkan sampai jumpa. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.